Baik, perkenalkan nama saya Agnes Putri Syagian dengan NIM D1S125059. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan topik mekanisme transfer molekul secara aktif dalam kajian spesifik protein karet. Materi ini saya dapatkan setelah berdiskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kami membagi materi masing-masing sesuai dengan submateri. Dan hal yang pertama saya lakukan adalah membuka ChatGPT, kemudian bertanya kepada ChatGPT tentang rekomendasi jurnal internasional yang sudah terakreditasi di Skimago dengan Q1 untuk materi mekanisme transfer molekul aktif karet. Setelah itu, ChatGPT kemudian merekomendasikan beberapa jurnal internasional, dan saya memutuskan untuk memilih jurnal yang kedua dengan judul Annual Review of Physiology, di mana jurnal ini telah terakreditasi dan terdaftar di Skimago dengan STR Q1. Setelah mendapatkan landasan sebuah jurnal internasional, kemudian saya mencari kembali ke ChatGPT dengan pertanyaan rumusan masalah berdasarkan jurnal yang telah direkomendasikan di atas, yaitu Annual Review of Physiology dengan fokus materi transfer molekul aktif dalam kajian spesifik protein karier. Kemudian, ChatGPT memberikan beberapa rumusan masalah, dan saya memutuskan untuk mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana mekanisme kerja protein karier dalam memediasi transfer molekul secara aktif melintasi membran sel. Untuk menjawab rumusan masalah ini, saya tentunya kembali bertanya kepada ChatGPT, sekiranya rekomendasi jurnal apa yang dapat relevan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian ChatGPT merekomendasikan sebuah jurnal dengan judul Structural Basis of Ion Attack in Copper Transporting P1B Type 8 Phase. Kenapa saya mengambil jurnal ini? Karena Transporting P1B Type 8 Phase ini merupakan salah satu contoh dari protein karier itu sendiri. Ini adalah tampak jurnal internasional di mana seperti kita ketahui bahwa jurnal internasional memiliki basis bahasa Inggris sehingga kita perlu mentranslate atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar kita bisa paham apa sebenarnya isi dari jurnal tersebut. Setelah mentranslate dan menghubungkannya dengan ChatGPT, saya menemukan bahwa ada isi singkat atau kesimpulan dari jurnal itu, yaitu jurnal ini membahas mekanisme struktural dari ATP tipe P1B, yaitu protein karir yang secara aktif mentransportasikan ion logam seperti Cu+ atau tembaga melintasi membran sel. Menggunakan pendekatan kristalografi dari Cremo IM, para peneliti mengungkap bagaimana protein ini mengenali, mengikat, dan memindahkan ion Cu+ dari lingkungan luar ke dalam sel atau organel. Ada 3 poin penting yang saya dapatkan dari jurnal ini, yaitu poin yang pertama, protein ATP phase P1B menggunakan energi dari ATP untuk menggerakkan ion logam melintasi membran. Poin yang kedua yaitu ditemukan adanya domain pengikat logam khusus yang berperan dalam selektivitas dan efisiensi transport. Dan poin yang ketiga yaitu studi ini penting untuk memahami homeostasis logam dan potensi pengembangan terapi untuk penyakit akibat gangguan metabolisme tembaga, misalnya Wilson's disease. Ini adalah kutipan dari jurnal internasional tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana dijelaskan pada jurnal ini bahwa tembaga adalah logam transisi yang menjalankan fungsi vital di dalam sel dan oleh karena itu merupakan mikronutrien esensial bagi organisme di semua kingdom kehidupan. ATP tipe P terdiri dari superfamili besar yang menggabungkan energi dari hidrolisis ATP dengan pengangkutan kargo melintasi membran biologis. ATP dibagi lagi menjadi 5 subfamili, yaitu P15 dengan hingga 4 subkelas. AD berdasarkan identitas sekuens dan spesifitas pengangkutan 3 yang berkisar dari kation logam hingga fosfolipid 4. ATP tipe P berbagi arsitektur keseluruhan umum yang terdiri dari 3 domain sitosolik atau aktuator A, fosforilisasi P, dan pengikatan nukleotida N. Pengambilan dan okslusi kargo dari sitosol dilakukan dalam konformasi S1 dan bersama dengan fosforilisasi yang bergantung pada ATP dari asparafat katalik invarian dalam dopain P yang menghasilkan bentuk E1P. Ini mengarah pada transisi ke keadaan E2P yang menghadap keluar. Kargo kemudian dilepaskan ke ruang ekstraseluler dan setelah defosfilasi atau E2, pompa kembali ke formasi S1 yang menghadap ke dalam. Berikut adalah gambar struktur keseluruhan konfirmasi E1 pada protein